Di sebuah desa kecil yang bernama Karangjati yang ada di Gunung Kidul, hidupnya sangat sederhana. Desa ini dikelilingi bukit kapur yang kering dan panas. Air juga susah, apalagi pas musim kemarau. Warganya sehari-hari bertani seadanya. Kadang panennya pas-pasan, tapi mereka tetap jalani hidup dengan sabar dan penuh harap. Di desa ini ada cerita yang selalu jadi bahan pembicaraan, terutama pas malam tiba. Cerita tentang Pulung Gantung. Pulung Gantung itu bukan cuma cerita horor yang bikin anak-anak takut, tapi udah jadi bagian dari budaya dan kehidupan warga Karangjati. Jadi Pulung Gantung itu semacam cahaya merah kecil yang muncul di malam hari. Bayangkan kayak api kecil yang melayang-layang di udara, terus kadang dia geraknya pelan, kayak lagi santai, tapi kadang juga berhenti di satu titik. Yang bikin merinding, sering banget cahaya merah itu berhenti tepat di atas rumah seseorang. Kalau pulung itu sudah nangkring di atas rumah, warganya percaya itu pertanda tidak baik. Bisa jadi ada kabar duka. Biasanya tentang seseorang yang lagi terpuruk sampai akhirnya memutuskan untuk gantung diri. Makanya pulung itu bukan cuma cerita buat bikin kita merinding, tapi jadi semacam tanda peringatan buat warga. Warga di sana bilang, jangan pernah lihat pulung itu terlalu lama. Konon katanya, kalau kamu menatapnya terlalu lama, bisa-bisa kesialan ikut ke diri kamu sendiri. Makanya kalau lihat pulung, cukup sekali lihat saja. Terus lari masuk rumah dan tutup pintu rapat-rapat. Cerita pulung ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum teknologi masuk ke desa itu. Misalnya pas krisis ekonomi tahun 1998. Pulung gantung muncul lagi dengan intensitas yang lebih sering. Salah satu kejadian yang paling dikenang adalah waktu pulung itu muncul di atas rumah Pak Parman, seorang petani yang hidupnya lagi susah. Keesokan harinya, Pak Parman ditemukan gantung diri di belakang rumahnya. Warga desa jadi makin percaya kalau pulung itu bukan isapan jempol. Sejak kejadian itu, warga mulai punya kebiasaan baru. Mereka bakar kemenyan, tabur garam di pintu dan jendela, dan nyalain obor tiap malam buat ngusir pulung. Anak-anak dilarang keluar malam, dan orang tua sering berjaga sampai dini hari. Tapi, walau sudah berusaha segitu keras, pulung tetap aja datang. Datang buat mereka yang lagi di titik paling gelap dalam hidupnya. Ada juga cerita dari seorang pemuda bernama Budi. Dia pernah ngerasa sangat tertekan sampai akhirnya menyerah dalam hidup. Suatu malam, dia mimpi lihat cahaya merah itu masuk ke kamarnya. Dan ada sosok perempuan berselendang hitam berdiri di pojok. Sosok itu gak serem, malah kayak ngajak dia pamit. Setelah mimpi itu, Budi sadar kalau pulung itu bukan cuma tanda kematian, tapi juga pengingat kalau kita nggak pernah sendiri, meskipun lagi berjuang dalam kegelapan batin. Meskipun ilmuwan coba jelasin pulung gantung ini dengan hal-hal alami, kayak gas rawa yang terbakar atau pantulan cahaya, warga Karangjati tetap yakin kalau pulung itu nyata dan selalu datang dengan cerita yang susah diterima logika. Mitos pulung gantung ini sebenarnya bukan buat bikin kita takut. Dia jadi cara untuk warga saling jaga dan ingetin supaya nggak ada yang jatuh sendirian dalam gelapnya hidup.
Jadi, kalau malam-malam kamu lihat cahaya merah kecil di langit, jangan buru-buru anggap itu cuma lampu biasa. Bisa jadi itu lagi ngasih kode supaya kita semua lebih peduli dan perhatian sama orang-orang di sekitar. Setelah tahu tentang pulung gantung ini, saya yakin kalian pasti penasaran. Kenapa cahaya merah kecil itu bisa muncul? Kok bisa dikaitkan sama kejadian tragis seperti itu? Nah, sebenarnya warga Karangjati punya banyak cerita tentang asal-usul pulung ini yang bikin hati ikut bergetar. Dulu, sebelum desa ini sepi kayak sekarang, Karangjati adalah tempat yang ramai dan hidup. Banyak keluarga besar yang tinggal di sana, saling bantu dan saling jaga. Tapi di tengah kehidupan yang sederhana itu, ada satu kisah tentang seorang gadis muda bernama Sari. Sari ini terkenal cantik dan baik hati, selalu bantu orang yang kesusahan. Suatu hari, Sari jatuh cinta dengan seorang pemuda dari desa tetangga. Sayangnya, cinta mereka tidak direstui oleh keluarga Sari. Tekanan ini bikin hidup Sari berubah drastis. Ia merasa terpojok, tak ada tempat untuk berkeluh kesah. Sampai akhirnya, pada suatu malam yang dingin dan sepi, Sari memilih mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di pohon jati tua di pinggir desa. Sejak malam itu, warga bilang muncul cahaya merah kecil yang melayang-layang di sekitar pohon jati dan perlahan-lahan menyebar ke seluruh desa. Mereka percaya itulah pulung gantung, roh Sari yang bergentayangan, membawa perasaan sedih dan pilu yang luar biasa. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai peringatan dan pengingat akan bahaya kalau seseorang merasa sendirian dan tak berdaya. Cerita Sari ini bikin warga makin berhati-hati. Mereka jadi lebih peka sama tetangga dan keluarga masing-masing, supaya nggak ada yang jatuh ke dalam kesepian dan putus asa. Pulung gantung itu jadi semacam alarm emosional yang mengingatkan kita semua untuk peduli, buka telinga dan hati untuk orang-orang sekitar. Bukan cuma cerita sedih, pulung gantung juga jadi simbol dari kekuatan komunitas. Warga sering berkumpul di balai desa, ngobrol tentang kehidupan, masalah, dan cara mengatasi beban yang mereka rasakan. Mereka saling menguatkan, saling berbagi, dan mengusir kesunyian yang kadang terasa berat. Akan tetapi, yang bikin cerita ini makin seru dan penuh misteri adalah ada beberapa orang yang pernah mencoba mendekati pulung itu waktu muncul. Mereka bilang kalau kamu cukup berani, kamu bisa dengar suara lirih seperti bisikan lembut yang mengajak kamu untuk enggak menyerah, untuk tetap kuat dan terus berjalan. Suara itu tidak sama sekali menakutkan, malah memberi harapan. Terkadang setelah mendengar bisikan itu, orang yang tadinya putus asa malah menemukan alasan baru untuk bertahan hidup. Jadi, pulung gantung bukan cuma simbol kesedihan, tapi juga kekuatan dan harapan. Nah, itu dia cerita kelanjutan tentang pulung gantung. Dari kisah tragis Sari yang bikin warga jadi lebih peka dan peduli, sampai kebisikan-kebisikan halus yang datang dari cahaya merah itu. Jadi jangan dianggap cerita ini cuman mitos biasa, karena di balik itu semua ada pesan mendalam soal manusia, tentang perjuangan melawan kesepian dan pentingnya kebersamaan. Kisah Sari ini sebenarnya bukan cuma soal tragedi satu orang, tapi jadi cermin buat kita semua tentang betapa beratnya beban hidup kalau kita merasa sendirian.
Pulung gantung yang muncul setelah kepergiannya itu bukan hanya tanda kesedihan, tapi juga panggilan agar kita semua gak tutup mata dan hati sama orang-orang di sekitar. Bayangin, Sari yang begitu penuh harapan dan cinta harus mengalami penolakan dan tekanan yang bikin dia kehilangan harapan. Cerita ini ngajarin kita kalau ada seseorang yang lagi berjuang dalam sunyinya malam dan kesendirian, kita harus jadi cahaya buat dia, bukan malah menambah gelapnya. Pulung gantung yang sering muncul di desa itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa setiap orang punya cerita yang mungkin gak kita tahu. Dan terkadang tanda-tanda kecil yang kita abaikan justru adalah jeritan hati yang paling dalam. Tapi di balik semua kesedihan itu ada kekuatan tersembunyi. Pulung itu dengan cahaya merahnya yang kecil tapi jelas juga membawa pesan bahwa selama ada perhatian dan kepedulian, masih ada harapan yang bisa menyala. Pulung gantung bukan cuma mitos yang bikin merinding malam-malam, tapi jadi pengingat buat kita semua, jangan pernah anggap enteng orang yang terlihat baik-baik saja. Karena bisa jadi mereka menyimpan beban berat di balik senyum mereka. Kalau suatu malam kalian melihat cahaya merah kecil yang melayang, ingatlah Sari dan cerita tentang pulung gantung. Jadikan itu panggilan untuk lebih peduli, lebih terbuka, dan selalu siap menjadi teman di saat seseorang merasa paling sendiri. Karena pada akhirnya kita semua butuh satu sama lain, dan sebuah cahaya kecil, sekecil apapun itu, bisa jadi sinyal untuk mendengarkan, menguatkan, dan menjaga. Terima kasih sudah ikut mendengarkan cerita ini. Semoga pulung gantung bukan hanya cerita di malam hari, tapi juga menjadi pengingat dalam setiap langkah kita untuk selalu hadir dan peduli bagi sesama.